Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bin Muhammad Ridwan. Saya dari kelas F semester 7. NIM saya 1861201869. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran jasa. Nah, langsung saja. Pemasaran jasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau distributor kepada konsumen yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, diraba, dirasakan, dan didengar oleh konsumen. Namun si konsumen sendiri itu bisa merasakan langsung manfaatnya. Contohnya ketika kita memakai wifi di rumah, kita nggak perlu takut nih kalau kuota kita habis ya, karena kita memiliki akses yang nggak terbatas terhadap internet ini ya. Karena hal ini dikarenakan eh, kita sebagai pengguna jasa dan si penyedia jasanya ini yaitu eh, perusahaan yang menyediakan wifi ini ya. Oke, lanjut. Seiring berkembangnya zaman, eh, perusahaan jasa ini mengadop semakin canggih ya, karena ia telah mengadopsi teknologi. Contohnya ketika kita males buat beres-beres rumah, kita bisa langsung memesan penyedia jasa untuk membersihkan rumah kita ya, hanya dengan melalui smartphone. Kita tinggal menunggu, lalu nah, si penyedia jasanya itu langsung datang ke rumah untuk membersihkan rumah kita ya. Ehm, Mungkin juga mm, semakin canggih, pekerjaan seperti dokter juga bisa digantikan oleh robot ya, ada kemungkinan seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pemasaran jasa ya. Yang pertama ada intangibility atau tidak berwujud. Nah, jadi jasa ini berbeda dengan barang. Kalau barang ini merupakan suatu objek, alat, atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja, atau performance, atau usaha. Oleh karena itu, jasa ini tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, yang kedua ada inseparability atau tidak dapat dipisahkan ya. Barang biasanya diproduksi kemudian dijual lalu dikonsumsi oleh konsumen, sedangkan jasa ini pada umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Nah, yang ketiga yaitu ada variability atau berubah-ubah ya. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, yang artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Yang keempat ada perishability atau kurangnya daya tahan. Nah, perishability ini berarti jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Bila permintaan bersifat konstan, kondisi ini tidak menjadi masalah karena staf dan penyedia jasa bisa direncanakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen ini. Yang kelima ada lack of ownership. Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada pembelian barang, konsumen ini memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat produk yang telah dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan, atau menjualnya. Di lain pihak, pada perusahaan jasa ini, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas. Misalnya, ketika kita menyewa kamar di hotel, ketika kita nonton di bioskop, ketika kita melakukan penerbangan ke suatu tempat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi jasa ya. Nah, langsung saja yang pertama ada pure tangible good. Barang berwujud ini atau barang berwujud yang hanya meliputi barang yang dapat dilihat seperti sabun, pasta gigi, atau gula. Tidak terdapat jasa yang mendampingi produk tersebut. Yang kedua ada tangible good with accompanying service. Barang berwujud ini dengan jasa bisa 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 digunakan dengan menggunakan jasa tambahan yang terdiri dari barang nyata, disertai oleh satu atau lebih jasa untuk memperkuat daya tarik konsumen. Misalnya sales pada penjual mobil atau komputer yang sangat bergantung pada kualitas barang tersebut, dan tersedianya pelayanan puna jual atau bergaransi. Yang ketiga ada hybrid, terdiri dari
barang dan jasa dengan properti yang sama seperti restoran yang harus didukung oleh makanan dan pelayanannya. Yang keempat yaitu ada major service with accompanying minor good and service. Terdiri dari jasa utama dan jasa tambahan atau barang pelengkap lainnya. Misalnya, penumpang penerbangan membeli jasa transportasi. Dalam penerbangannya juga itu difasilitasi dengan pelayanan tambahan seperti makanan, minuman maupun majalah. Nah, yang kelima yaitu ada pure service atau jasa murni, yaitu menawarkan suatu jasa seperti jasa yang telah saya jelaskan tadi ya, kayak cleaning service atau pembersihan rumah, ada penjaga bayi, ada jasa pijit dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada customer service. Salah satu sifat dari jasa atau pelayanan adalah diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, tidak seperti produk manufaktur di mana hasil produksi itu dapat disimpan, dibeli dan kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Oleh karena sifat itu, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan sangatlah bergantung pada proses interaksi atau waktu di mana pelanggan dan penyedia jasa itu bertemu langsung. Nah, pelayanan di sini tuh diartikan sebagai suatu aktivitas yang menyertai sebuah produk atau jasa, di mana kegiatan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pembeli dalam rangka meningkatkan kepuasan dalam penggunaan jasa yang ditawarkan perusahaan. Dengan kata lain, kegiatan ini dikenal dengan istilah pelayanan konsumen atau customer service. Ya, baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.